kegiatan art quarantine yang selama ini kita lakukan online. Nah, kita sekarang modus operandinya mencoba untuk offline online. Dan karena kita juga tahu dan harus tetap waspada, tadinya kita mempunyai kegiatan yang sangat sederhana saja, cuma sekedar kita bikin pameran offline, tapi tidak ada seremoni openingnya gitu. Jadi tidak ada seremoni opening yang istilahnya mengundang massa banyak. Tapi ternyata tiba-tiba Iwan minta nomor kontak Mas Ir. Aku kasih, ternyata katanya Mas Ir mau ngebuka. Jadi kita bingung sendiri karena ngedadak gitu Mas. Gimana ini situasi kondisinya kan chaos, awkward gitu. Tapi ya kita coba aja lah, pasti teman-teman memaklumi hal itu. Dan acara ini sebenarnya memang mendadak banget gitu, jadi kita tidak sangat mempersiapkan dengan bersama gitu. Tapi yang kita kedepankan adalah kesahajaan, di mana art quarantine itu tidak bisa dikatakan penting karena lebih dari itu. Ini adalah solusi gitu, dalam rangka menyikapi bagaimana teman-teman seniman tetap produktif, bagaimana teman-teman seniman saling menghidupi, bagaimana teman-teman seniman saling menginspiring gitu. Mudah-mudahan ini hanya bagian kecil, yang akan berikutnya kita perbesar lagi. Bahkan sebelumnya disidak sama kurator kita tuh kemarin yang Bapak membuka, coba dibikin namanya art quarantine tuh dalam bentuk open call gitu. Jadi kita membuka masa dan kategori tertentu. Nah, tapi kurang lebih seperti itulah, karena berikutnya yang menjadi penting katanya kegiatan ini akan dibuka oleh Mas Ir, tapi tidak dibuka secara seremoni opening atau secara formalitas seperti itu, tapi akan melakukan sebangsa discuss, wawancara yang dilakukan secara live streaming oleh milenial. Dan kayak milenial, oh iya benar. Satu-satunya perempuan di sini adalah Asti, yang kemudian menjadi juru bicara kita, yang kemudian mengakomodir kegagapan bapak-bapaknya gitu ya, untuk menggunakan alat-alat IT dan sebagainya. Untuk itu buat semua kita ucapkan selamat berpameran. Ini bukan membuka ya, maksudnya menyemangati. Oke, mari kita tepuk tangan buat diri kita sendiri. Terima kasih buat semua yang datang. Assalamualaikum. Disemprot dulu harusnya. Malam ini tadi penting ya, masak-masak lagi. Mulai sekali. Ini
mas sekarang bukan rumah proses, harusnya garasi proses. Garasi proses. Oke terus jalan Peserta. foto-foto nanti biasanya kalau udah mau pulang foto bersama dulu sebelum di karantina. Emangnya dia ngerti bahasa Indonesia? Ayo dong, Dai. Dai ngobrol di sini tentang karantin dong. Ngobrol tentang karantin. Dua masih Iwan juga masuk dong. Tentang karantin. Buat toko-toko yang Apa sih karantin? Mending di sana itu enak biar. Ini enggak, maksudnya biar ada suasana galerinya. Itu kursinya masukin ke sini. Nah, kursi masuk di sini lah. Kayak kita ini foto secara bagus, jadi tampak baik. Mungkin karya yang jelek, ketika karya bagus, ketika di fotonya jelek, ya jadi tidak. Bagaimana tuh tentang objektivitas atau bahkan secara apa ya, penilaian sebagai masir atau penanggap juga ya nampaknya ya, sebagai kurator untuk menyikapi seperti itu. Iya, kamu kami udah lama nggak? Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk pamerannya. Pamerannya temanya apa ya? Etalase. Etalase ya. Saya ucapkan selamat. Ini yang pameran Aquarantin yang kelima ini campuran offline sama online ya. Online. Oke, jadi gini. Sebetulnya kalau kita ngomong tadi kan pameran di online itu kan sebenarnya kalau kita ingat internet dari tahun 2000-an biasa sih pameran di online ya. Dari dulu pun ada yang namanya web gallery. Jadi emang kemudian nggak punya ruangan ya pamerannya juga galeri murah. Dan tapi sebetulnya gini, kalau tadi kan udah bicara tentang gimana nih kualitas gitu. Kalau sebelum pandemi kan sebetulnya ruang offline dan online itu bisa dikonfirmasi gitu. Kalau dia tertarik jadi bisa datang ke ruangannya. Terus kedua, kalau sekarang online ya memang ada resiko. Cuman selalu kan kalau kita ngomong karya seni selalu ada yang kemudian karya-karya dari seniman yang sudah cukup dikenal. Kalau kita ngomong Isak, yang tahu Isak pasti sudah tahu kualitas karya-karya Isak. Terus memang kemudian problemnya kan kalau kita mengapresiasi karya secara langsung itu kan ada aspek perseptual ya. Perseptual itu panca indera kita menangkap misalnya tekstur, pantulan cahaya, warna dan segala macam pasti itu lebih komprehensif gitu. Nah kalau online memang itu menjadi kendala gitu. Ya, tapi saya rasa sebetulnya itu menjadi konsekuensi yang sebetulnya berdampak pada seluruh pameran yang sekarang ada di online gitu. Bahkan kalau mau jujur sebetulnya di era COVID ini terjadi demokratisasi gitu loh. Dalam beberapa hal pamerannya Aquarantin itu dalam posisi sama sejajar sama Arjo, sama-sama di online gitu. Nah, memang pertanyaannya apakah kemudian di online itu digarap dengan cukup baik gitu. Kan sekarang banyak apa sih app ya, kayak masuk terus bisa 360 derajat kayak gitu. Nah terus kedua juga ada keuntungan bahwa pamerannya menjadi lebih murah.
walaupun ya tidak selalu lebih murah ya. Kalau kemudian app-nya memang mahal, terus butuh operator juga memang itu biaya juga, tapi dibandingkan bahwa harus ada uang itu tetap lebih murah gitu. Tapi pada intinya bukan soal itu, karena kalau kita lihat tentang resiko melihat pameran online, betul udah tadi selalu ada resiko. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana menjual secara online gitu. Menjual secara online itu kan tadi diutarakan apakah pembelinya ada resiko. Nah kalau menurut saya sih ada resiko, tapi kan gini ya, kalau lihat pameran ini kan ada kesadaran yang saya bilang kesadaran yang menarik gitu, kesadaran menarik bahwa karya-karyanya walaupun ada beberapa nama yang sudah cukup recognize itu, harga-harganya sangat affordable kan. Nah itu yang paling menarik. Paling menarik ini juga sebetulnya mungkin di situ akan terbentuk para kolektor baru. Ya, yang mana bukannya apa kalau kemudian ini dikaitkan dengan kebutuhan para kolektor mainstream, ini nggak kena, nggak fit in aja, jadi terlupakan gitu. Jadi di situ bahwa yang paling ideal saya pikir dari pameran seperti ini, dengan kemudian coba di develop networkingnya ya, dari ASKI, dari teman-teman sekalian, itu adalah menciptakan kolektor-kolektor baru. Dan saya pikir kolektor-kolektor baru itu sejauh ada informasi ukurannya, terus kalau kemudian dipotret dekat orang kan kelihatan size-nya kan, saya pikir nggak terlalu masalah, apalagi dengan harga yang affordable tadi itu gitu. Jadi resiko itu bisa nggak terlalu harus menjadi persoalan besar gitu. Nah, kita harus bedakan antara apresiasi dengan kemudian bahwa dia akan mengkonsumsi, artinya mengkoleksi atau membeli. Nah, apresiasi sebetulnya justru bisa dilengkapi di online ini gitu. Dilengkapinya dengan informasi verbal ya. Saya kaki nanti bisa aja nulis atau kayak tulisnya saya kemarin. Baik gitu, cukup baik. Walaupun memang kemudian saya pikir backgroundnya udah menarik tentang situasi COVID ini. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah tentang pameran ini gitu. Kenapa judulnya Thalassa dan bisa lebih dielaborasi. Tidak terlalu fluid untuk menjadi potensi pasar. Tapi itu tidak mengurangi sama sekali valuasi karyanya dari sisi-sisi yang justru lebih penting, wacana. Kan selalu ada risiko gitu. Nah cuman kalau kita bicara di sini itu sebetulnya saya nggak mengatakan kalau di pasar mainstream bukan yang diskursusnya nggak ada. Tapi diskursus itu sih tetap bisa embed, bisa tetap diciptakan, tapi sebetulnya si pembutuhnya itu belum terlalu butuh itu. Satu. Terus kedua, ini persoalan kalau di pasar mainstream tidak terjadi kontestasi harga. Nah kalau di pasar mainstream, kenapa ada kontestasi harga yang tertib? Karena dia ada pasar itu ada yang namanya primary market. Kalau kemudian yang butuh banyak banget, karyanya Acu Presiden yang butuh banyak banget, terciptalah secondary market. Secondary market itu artinya pasar pada saat kemudian sudah lepas dari senilainya, dari kolektor, dari mungkin publik. Nah itu biasanya untuk dapat itu di auction hall, di auction house. Jadi mau dapat karya Acu Presiden, saya orang kaya, nggak bisa dapat karya Acu Presiden, saya tunggu di auction house. Terjadi mekanisme yang lebih terhitung gitu. Nah kalau di sini kan enggak ya, di sini nggak ada secondary-nya. Gitu. Nah cuman juga gini, bukannya nggak mungkin nanti dari pasar yang di sini naik kelas. Nah cuma sekali lagi di Indonesia itu infrastruktur market itu belum established. Jadi kalau di luar negeri itu ada stepping gallery, kelas galeri yang step ketiga itu ada di Main Street itu galeri jalan utama, naik tingkatnya ke galeri mainstream, naik tingkatnya lagi ke galeri mega galeri, misalnya Gibosian, White Cube. Nah, kalau udah di situ itu udah aman, karena kemudian kalau udah sampai di White Cube, pembutuhnya itu adalah global. Nah, problemnya seniman Indonesia kan ada kalau yang seperti ini macam-macam, tapi itu bisa dikatakan sebagai strategi. Terus kedua yang namanya self curated itu kan kurasi mandiri, itu harus dikembangkan juga dengan aspek kritikalnya gitu. Boleh saling menyerang juga, kok gitu-gitu aja misalnya gitu. Atau ini ya widinya kolas maksudnya kolas apa gitu. Jadi ini aja dielaborasi dan nanti dibocorkan, nanti kita dibocorkan. Dan
bukan yang nggak mungkin juga nanti kalau kemudian ada websitenya kan bisa ada interaksi ya, orang boleh nanya segala macam kayak gitu. Nah yang sebetulnya yang dilakukan itu sangat bisa membantu juga aspek edukasi publik, terutama edukasi publik awam. Karena kalau kita ini kan ya mohon maaf, kita nggak mengkonsider orang awam. Kalau lulusan ITB orang awam bukan target saya, terlalu berat untuk saya dan kemudian jaraknya terlalu jauh. Tapi harus ada yang ngisi di Indonesia dan ini ambil aja sebagai blessing gitu loh. Makanya kalau ini dimulai dengan kemudian kemarin iseng-iseng karena how to survive-nya ternyata bisa survive. Ambil lagi variabel opportunity yang lain gitu loh. Kan bisa juga ini cukup besar, ini menjadi semacam asosiasi mungkin seniman-seniman seluruh Indonesia gitu. Kita kemudian menghasilkan apa yang namanya paradigmanya kelompok itu ya. Nih dari pertama tadi saya bilang ini keuntungannya beragam, bisa saling belajar. Kalau ngomong pasar, ini menawarkan barang-barang artistik atau karya seni yang pilihannya banyak. Tapi kalau kemudian teman-teman misalnya sebulan 2 kali kumpul untuk mengelaborasi pemikiran, ya bagus juga. Penting rumusan ya kayaknya ya. Penting harus punya visi misi. Kalau nggak nanti lepas lagi. Visi misi itu variabelnya bisa macam ke dalam dan keluar ya. Jadi kalau nggak ada visi misinya nanti bisa lewat. Kan bersaing tadi kan siapa? Kang Nandang bilang, ini kan ya benar saya tuh lihat online pusing sekarang, bosen gitu loh. Semuanya orang online, terus apa lebihnya? Jadi nilainya apa? Nilainya apa gitu loh. Nah tapi ada tadi kalau kemudian punya online menawarkan punya jejaring paling nggak menjual. Tapi kan nggak cukup hanya itu gitu, nggak cukup hanya itu gitu. Nah bahwa kemudian kebutuhannya apa, bukan saya yang menentukan, berapa orang luar yang menentukan, kalian sendiri yang menentuin.